Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 25. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Dinar gitu duduk di hadapan Damar. Jangan terburu-buru, makanlah dulu, ujar Damar saat seorang pelayan perempuan datang, dan meletakkan beberapa menu yang sudah ia pesan sebelumnya. Aku tidak lapar, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Ketus Dinar, di mana universitasmu? Universitasku. Dinar mengerutkan keningnya tak mengerti. Ya, jangan berbohong, semua sudah tertera di CV-mu, sela Damar. Kalau kamu sudah tahu kenapa bertanya lagi? Jawab Dinar semakin tak mengerti. Aku pun berkuliah di universitasmu, satu angkatan denganmu. Tapi aku tidak pernah melihatmu. Dinar tersentak. Bagaimana Damar ingat universitasnya? Apa ingatannya sudah pulih? Tapi tetap saja Damar tak mengingat tentangnya. Kampus itu besar, mana mungkin kita bisa hafal seluruh wajah mahasiswa dan mahasiswi di sana, balas Dinar seraya tertawa garing mengurangi kegugupannya. Kalau gitu pria bernama Darwin itu benar kekasihmu? Boleh aku tahu tanggal jadian kalian? Tanggal jadian? Aku rasa pertanyaanmu semakin aneh. Dinar berdiri dari duduknya. Kalau kamu tidak menjawabnya, aku rasa dia bukan benar-benar kekasihmu. Jelas Darwin kekasihku, tegas Dinar terpaksa berbohong. Setidaknya itu bisa membuat Damar menjauh darinya. Tanggal jadian aku 21 Juli ya, 21 Juli. Jelas Dinar yang langsung bergegas keluar dari kafe tersebut. 21 Juli. Damar tersenyum tipis. Rasa penasaran semakin bertambah untuk menyelidiki siapa Dinar sebenarnya. Pagi itu Darwin yang tengah diburu waktu memacu dengan cepat kendaraannya, membelah jalan yang cukup ramai pagi itu. Kenapa ini? Darwin mengerutkan keningnya saat mobilnya mendadak berhenti. Darwin menginjak pedal gas berkali-kali, namun mesin mobil itu tetap saja tak menyala. Darwin segera keluar dari mobilnya, membuka kap mobilnya. Astaga, kenapa mogok sih? Gerutunya seraya melirik arloji di pergelangan tangannya. Darwin mengaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, bingung harus melakukan apa. Ia tidak mengerti apapun tentang mesin mobil, sampai sebuah mobil hitam mewah menepikan mobilnya tepat di belakang mobil. Apa ada masalah? Tanya seorang pria keluar dari mobil tersebut. Damar tersenyum, berjalan mendekat. Untuk beberapa menit matanya terfokus pada mesin mobil tersebut. Kalau enggak bisa enggak usah dipaksakan, cibir Darwin berpikir Damar tidaklah mungkin bisa memperbaiki mesin mobil. Damar tak menjawab, hanya fokus mengakali mesin mobil tersebut. Nyalakan sekarang, ujar Damar 15 menit kemudian. Oke, semoga mobilku tidak semakin rusak, balas Darwin masih dengan nada mengejek. Ia masuk ke dalam mobilnya dan mencoba menyalakannya. Darwin terperanjat mendengar suara mesin mobilnya yang kembali bisa dinyalakan. Dia hanya sedang beruntung, gumam Darwin yang masih enggan mengakui kemampuan Damar. Berapa aku harus membayarmu? Tanya Darwin keluar dari mobilnya menghampiri Damar. Uangku masih banyak. Aku hanya ingin mengobrol, dan ditraktir olehmu di resto seks, pinta Damar. Darwin mematung mendengar nama resto mewah yang disebutkan Damar. Harga menu di sana pastilah akan cukup menguras isi kantongnya. Baiklah, sore nanti tunggu aku di sana, balas Darwin yang langsung menyanggupi permintaan Damar. Oke, Damar tersenyum puas, berlalu pergi menuju mobilnya. Sepertinya dia sengaja memerasku, gerutu Darwin yang kembali melanjutkan perjalanannya menuju kantor.
Sepulang dari kantor, Darwin menepati janjinya untuk mentraktir Damar. Ia segera melajukan mobilnya ke resto tersebut. Darwin melangkah masuk ke dalam resto Italia itu. Ini kali pertama ia menginjakkan kakinya di restoran mewah tersebut, hanya untuk mentraktir seseorang yang tidak disukainya. "Kau telat 5 menit," protes Damar yang sudah lebih dulu menunggu. "Mobilku bukan mobil sport," balas Darwin yang langsung duduk di hadapan Damar. "Aku sudah memesan beberapa menu," ujar Damar sampai beberapa menit kemudian. Seorang pelayan mengantarkan beberapa menu yang dipesannya. Darwin menelan ludahnya dalam-dalam, melihat banyaknya menu yang diletakkan pelayanan tersebut di mejanya. "Sepertinya dia benar-benar mengerjaiku," batin Darwin berkicau, merasa Damar sengaja mengurus isi kantongnya. "Aku sangat terinspirasi hubunganmu dengan Dinar. Kalian sangat romantis," ujar Damar membuka percakapan, yang sontak saja membuat Darwin bingung karena tiba-tiba memuji hubungannya dengan Dinar. "Tentu, kami pasangan yang romantis," balas Darwin dengan bangganya. "Sejak kapan kalian berpacaran?" Darwin mematung mendengar pertanyaan menohok Damar. "Sepertinya kalian sudah lama berpacaran. Tentu kamu tidak lupa hari jadimu dengan Dinar kan?" sambung Damar seraya menyantap makanannya dengan tenang. "Tentu tidak, kami sudah 3 tahun berpacaran, tanggal 13 Mei hari jadi kami," jelas Darwin menjawab pertanyaan Damar dengan setenang mungkin. 3 tahun, 13 Mei, waktu yang cukup lama ya. Damar tersenyum tipis, jawaban yang sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Dinar beberapa hari yang lalu. Damar semakin yakin jika ada yang disembunyikan Dinar darinya. Siang itu Damar masih memijat pelan pelipisnya. Setelah memeriksa matchbooknya pribadinya, tak ada satupun fotonya semasa kuliah dulu. Damar tak mengerti, memang ia tak mempunyai kenangan di masa kuliah, atau memang foto itu terhapus. Damar menghela nafas kecewa, menyandarkan tubuh lelahnya di kursi kerja. Tak mengerti mengapa ia tidak dapat mengingat sedikit pun tentang masa lalunya. Damar meraih ponselnya, mencoba menghubungi Niko, pria yang sempat berbincang dengannya di acara reuni. Ia merasa Niko pria yang cukup dekat dengannya di kampus dulu. Setidaknya ia bisa mendapatkan informasi darinya. Setelah menelepon, Niko meminta Damar untuk menemuinya di sebuah klub malam. Pukul 11 malam Damar pun mendatangi klub malam tersebut. "Bro," panggil seorang pria yang tengah duduk di dekat meja bartender, melambaikan tangan ke arahnya. "Udah lama," tegur Damar menghampiri Niko. "Gue emang selalu lama di sini," balas Niko seraya tertawa. "Tumben lu pengen ketemu gua, ada apa sih?" Damar menengguk wine di dekatnya, seraya memutar pandangannya pada suasana klub yang sangat riuh dengan orang-orang yang bersenang-senang. "Woi, diem aja dia. Kenapa lu mau ketemu gue?" tanya Niko kembali yang seolah tak dihiraukan Damar. Mata tajam Damar justru tertuju pada seorang di sana, seorang wanita yang tengah asik menikmati alunan lagu yang mengentak keras, dengan seorang pria yang mendekapnya mesra. "Tiara." Damar memicingkan matanya, meyakinkan dirinya sendiri jika yang dilihatnya tidaklah salah. "Lagi liatin apa sih lu?" tegur Niko. Namun Damar justru berdiri dari duduknya, dan berjalan ke arahnya. Kerumunan orang-orang yang tengah berjoget ria mengikuti musik yang dimainkan sang DJ, dan benar yang dilihatnya ternyata Tiara. Tampak mesra melingkarkan lengannya di leher kokoh seorang pria bertubuh tegap. "Tiara." Petik 2. Tiara tersentak, mendengar suara pria yang tidak asing di telinganya. "Damar." Tiara terbelalak kaget melihat Damar yang sudah berdiri di hadapannya, menatapnya dengan penuh amarah. Buru-buru Tiara melepaskan pelukan mesranya. Tubuhnya seketika melemas, tak menyangka jika Damar akan berdiri di hadapannya saat ini. Karena sepengetahuannya Damar tidak menyukai dunia malam.